intens investigasi. Bak petir di siang bolong. Mungkin itulah kalimat yang tepat yang dapat menggambarkan hati pedangdut Zaskia Gotik saat nama suaminya Sirajuddin Mahmud diduga terseret dalam kasus penyidikan pengembangan perkara pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Sirajuddin pun kemarin menjalani pemeriksaan atas pemanggilan kedua oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sore kemarin untuk menjalani pemeriksaan kasus yang diduga menyeret namanya tersebut. Tak ayal kehadiran Sirajuddin pun langsung memancing kehebohan awak media yang penasaran apakah benar suami dari Zaskia Gotik tersebut terlibat dalam kasus korupsi yang sudah menyeret beberapa tersangkanya ini. Lantas, seperti apa pula ungkapan Sirajuddin saat ditemui awak media usai pemeriksaannya kemarin? Benarkah ia membantah terlibat aliran dana yang sudah menyeret nama Bupati Mimika, Papua tersebut? Ya, dugaan terseretnya suami pedangdut Zaskia Gotik ini dalam sebuah kasus hukum memang bukan kali ini saja. Sebelumnya juga sempat beredar kabar jika Sirajuddin diduga memiliki anak dari wanita lain dan menagih pertanggungjawaban karena diduga memiliki anak atas dugaan hubungan gelapnya. Yang cukup mengejutkan, wanita yang juga diduga merupakan seorang model tersebut menuntut Sirajuddin untuk membayarkan uang dengan jumlah fantastis, yakni senilai 17 miliar rupiah. Namun isu tersebut seperti hilang bak ditelan bumi. Lantas seperti apa pula Zaskia Gotik mengenal sosok dan masa lalu suaminya? Benarkah Zaskia Gotik percaya apapun permasalahan yang menimpa suaminya tak lantas membuat rasa cintanya surut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Badai demi badai rumah tangga sepertinya tak pernah bisa dilepaskan dari biduk rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik dan suaminya Sirajuddin Mahmud. Ya, cukup mengalami rumah tangganya yang adem ayem. Senin 16 Oktober kemarin, biduk rumah tangga Zaskia Gotik pun kembali diterpa isu tak sedap karena sang suami Sirajuddin Mahmud diduga terseret dalam kasus penyidikan pengembangan perkara pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Kabarnya suami pelantun goyang itik itu pun sempat dipanggil kali perdana pada tanggal 20 September 2023 lalu. Namun tidak digubris Sirajuddin dan akhirnya baru menunjukkan batang hidungnya kemarin untuk memenuhi undangan pemeriksaan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Lantas, seperti apa jawaban Sirajuddin Mahmud terkait pemeriksaan yang dilakukannya di Gedung Merah Putih kemarin? Bang, sini bang. Keluarnya sini. Ya, sebentar bang. Coba gimana nih hasil pemeriksaan? Bang, kasih statement dikit bang. Ya, bang.
Saya datang sesuai panggilan oleh KPK. Saya sudah sampaikan apa yang dianggap dibutuhkan dari saya sudah sampaikan sesuai dengan pertanyaan. Nah, lengkapnya silahkan aja nanti ditanyakan. Saya udah sampaikan semua. Sudah saya jawab ya. Tapi jual rumah bener kembaliin duit Pak kalau kata penyidik Pak. Copot. Diduga terlibatnya suami dari pelantun Goyang Itik ini dalam kasus korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 11,7 miliar rupiah itu memang merupakan berita yang cukup mencengangkan. Pasalnya, selain Sirajudin, sudah ditetapkannya 4 tersangka baru yang diawali dari pengembangan pihak KPK yang sebelumnya telah menjerat Bupati Mimika Papua dalam permasalahan ini. Lantas, apa pula kata Humas KPK terkait pemeriksaan suami Zaskia Gotik? Benarkah ada indikasi Sirajudin ikut menikmati hasil korupsi yang sudah terjadi sejak tahun 2015 silam ini? Penyidikan dugaan korupsi pembangunan gereja King Mi, Mile 32 di Kabupaten Mimika, hari ini benar tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Sirajudin Mahmud untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan telah hadir dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Oleh karena itu tentu apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari tim penyidik KPK pasti kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruh proses pemeriksaan terhadap saksi ini telah selesai dilakukan. Sementara itu, hebohnya permasalahan ini sepertinya memang membuat Zaskia Gotik enggan untuk memberikan klarifikasi di depan awak media. Lantas hal apakah yang sebenarnya membuat Zaskia tak goyah dengan perihal apapun yang menimpa suaminya? Benarkah Zaskia Gotik juga memiliki rahasia untuk terus mengkokohkan perkawinannya dengan Sirajudin? Saling percaya, yakin dengan dengan keputusan kita menikah dengan seseorang, kita harus yakin, kita harus terima baik buruk. Karena karena aku pikir gini loh, yang namanya orang berhubungan, jangankan berumah tangga ya, yang masih pacaran aja kita kan ada pasti harus, kalau mau langgeng ya harus saling menerima kekurangan satu sama lain, ya kan, gitu loh. Semua orang tuh yang berumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada cobaannya, pasti ada ujian. Kalau ayahnya bagian cari uang, kalau saya bagian di rumah. Jadi dibagi waktu aja. Kalau bapaknya nggak, kebanyakan kan bapak mau begitu kan, ya kan? Bapaknya udah terima jadi aja gitu. Tapi dia tuh kalau sama anak protektif banget. Kalau bapaknya ya, aku akuin bapaknya overprotective banget, tapi untuk kebaikan anak. Tapi kalau aku sih lebih kayak ya udah gitu, kesukaan anak aja lah, yang penting anak happy. Tapi kalau bapak itu enggak, jangan, nanti ntar ini begini, ini nggak boleh ini boleh. Malah dia yang lebih over banget dibanding emaknya yang lahirin gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya hal baik lah untuk anak-anak juga. Sementara itu, besarnya cinta Gotik pada Sirajudin memang membuatnya mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan sang suami. Gotik mengaku bahwa ia telah memilih dan menikah dengan Sirajudin, maka konsekuensinya ia harus menerima sang suami apa adanya, tak hanya kelebihannya, tapi juga segala hal yang mungkin bisa menyakitkan hatinya. Bisa dibilang Sirajudin bagi Gotik adalah pria terbaik di antara yang masih abu-abu dalam penglihatan mata cintanya. Strong woman, bukan Wonder Woman ya. Ya apa ya, karena aku pikir ya suami aku adalah pilihan aku. Kalau kita udah menikah ya itu yang terbaik buat aku. No comment itu.
Oh, pokoknya doa baik, diaminin baik, doa nggak baik, ya kembali lagi kepada yang bicara. Ya lika-liku mah namanya juga hidup, pasti ada cobaan, ya nggak? Ya, Rumah betul. tangga mah pasti ada cobaan, jadi tergantung kitanya aja menyikapinya. Badai sebelumnya juga pernah menghantam keras rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin. Nama Sirajudin juga sempat heboh karena dikabarkan memiliki anak lelaki dari wanita lain. Lantas bagaimana Zaskia Gotik sebagai seorang ibu dan juga istri menanggapi hal ini pada saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Diduga menerima aliran dana dalam sebuah proyek di Mimika, Papua, diduga terseretnya nama Sirajudin Mahmud, suami Zaskia Gotik, memang bukan kali ini saja. Sebelumnya, biduk rumah tangga pemilik Goyang Itik ini juga sempat diterpa badai rumah tangga yang muncul dari dugaan adanya wanita dari masa lalu suaminya dan bahkan diduga telah memiliki seorang anak laki-laki dari hubungan gelapnya. Tidak cukup sampai di situ. Buntut dari permasalahan ini pun membuat Sirajudin pada saat itu digugat oleh wanita yang mengaku bernama Verano Siliana ini ke Pengadilan Negeri Cikarang atas kasus pengakuan anak. Menurut pernyataan dari si Ines, saya bahwa dia hamil beda 1 bulan. Gotik hamil 3 bulan, Ines hamil 2 bulan. Jadi memang sama-sama hamil di dalam waktu berdekatan. Dan waktu itu si Ines menelpon saya untuk menunjuk saya sebagai lawyernya. Tapi karena permasalahan ini menurut saya waktu itu terlalu prematur dan saya kenal Gotik dan Ratu Meta, saya waktu itu menolak. Sementara itu yang cukup menghebohkan dari tuntutan yang diajukan Verano Siliana adalah menuntut agar suami Zaskia Gotik itu memberikan aset berharganya berupa 4 unit bangunan yang berlokasi di Balikpapan. Selain bangunan tersebut, model asal Jogja itu juga menuntut ganti rugi material dan imaterial berupa uang dengan jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung, jumlah ganti rugi yang dituntut Verano Siliana mencapai angka 17 miliar rupiah. Dan yang lucunya, aset-aset yang ada di dalam tuntutan itu tuh aset-aset yang mana sebenarnya itu diantaranya rumah saya gitu. Rumahnya Akila lah, bukan rumah saya. Ya, rumah anak saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ini tuh tuntutannya apa nih? Tuntutannya memang untuk DNA atau apa gitu, atau nyari duit ya Teh? Ya nggak tahu ya, itu kembali lagi sama netizen ya. Cuman tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, termasuk mungkin dia kalau mau menuntut rumah presiden untuk jadi miliknya dia itu bisa. Tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa. Jadi cuman pas baca tuntutannya, banyak banget ya gitu ya. Ini kan termasuk rumah Akila yang di Permata Hijau itu Teh? Salah satu kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia gitu. Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya, kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Permintaan dari lawyernya itu adalah memerintahkan pengadilan itu agar si SM ini mau diperiksa DNA-nya dengan anaknya, karena kan itu belum tahu anaknya bagaimana. Ya kan kalau di Indonesia itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu
bapaknya itu diakui secara perdata, tapi kan kita harus tahu secara ilmu pengetahuan yaitu DNA itu benar anaknya atau tidak, itu sih. Kalau seandainya benar pun itu DNA ayah dan ibunya itu benar, ya kan? Ya pengadilan ya berhak juga menentukan berapa yang harus disetorkan, nggak mesti 3,5 miliar. Permasalahan tersebut tak lantas membuat biduk rumah tangga mereka bubar jalan. Pemilik goyang itik ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dirinya akan tetap mencintai suaminya. Gotik mengutarakan bahwa kunci keharmonisan rumah tangganya dan Sirajudin adalah saling percaya dan mendukung satu sama lainnya. Kunci keharmonisan yang penting saling percaya ya, saling percaya dan saling support dan komunikasi akan harmonis insya Allah. Jadi senyumin aja orang iyalah kan kita yang namanya public figure kan kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya. Ada orang suka dan ada orang nggak suka, ada orang pro dan ada orang tidak pro, ada orang mensupport ada yang tidak, ada yang mau menjatuhkan ada yang tidak. Lah itu udah lumrah gitu, udah memang kode ya seperti itu gitu. Jadi biarin aja kalau misalkan orang membicarakan buruk tentang kita ya jangan, maksudnya ya kembalikanlah sama dia gitu loh. Kalau misalkan membicarakan tentang kebaikan tentang kita ya mudah-mudahan apa yang dia ucapkan juga akan kembali kepada dia. Sementara itu, kabar lain yang pernah menimpa biduk rumah tangga Zaskia Gotik dan suami adalah isu kebangkrutan. Lantas bagaimana Zaskia Gotik menghadapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sementara itu, selain isu dugaan terlibat dalam aliran dana korupsi, hingga adanya wanita idaman lain, sebelumnya suami Zaskia Gotik juga dituding bangkrut. Namun hal itu buru-buru dibantah Zaskia Gotik yang mengaku bahkan secara belak-belakan sangat percaya kepada Sirajudin sebagai sosok suami dan ayah bagi anak-anaknya. Berita yang sudah beredar itu berita yang salah ya. Berita yang tidak benar, sangat mengganggu sih. Tapi aku orangnya ya udahlah, gini loh, biar pemberitaan itu ada, tapi aku berharap dari pemberitaan itu Allah malah sebaliknya ngasih ke aku kebahagiaan, bukan pemberitaan ini yang datang ke kita gitu. Makanya kita santai aja. Kenapa? Karena alhamdulillah banget aku dan suami tidak ada masalah apa-apa, karena jarang upload itu karena memang suami sangat sibuk, berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi alhamdulillah antara aku dan suami tidak ada apa-apa, kita harmonis. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.